يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan, mulai dari sholat subuh berjamaah, bahkan qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, lalu zikir kepada Allah, duduk di majelis ilmu sampai datangnya waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat, setelah itu pulang. Ini semua amal ibadah yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang beriman yang tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah, lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahu al-jannah. Orang beriman itu tidak pernah merasa bosan untuk melakukan kebaikan sampai dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pekan yang akan datang ada acara besar bagi umat Nasrani, yaitu apa? Natal. Biasa kalau sudah mendekati Natal ada pertanyaan yang sering diulang-ulang. Apa pertanyaannya? Bolehkah mengucapkan selamat Natal? Yang kedua, bolehkah berkunjung di rumah keluarga? Niatnya bukan untuk merayakan Natal, tapi hanya basa-basi saja. Itu pertanyaan sering muncul. Kemudian yang ketiga, bolehkah menerima hadiah dari non-muslim saat hari Natal? Ini pertanyaan sering muncul. Dan tidak sedikit orang berdebat habis waktu untuk membahas pertanyaan ini. Nah, oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan ini saya tidak jawab, tapi saya menyampaikan pembahasan, nanti Bapak Ibu menyimpulkan sendiri jawabannya. Nah, maka pagi hari ini saya tertarik untuk membahas satu surah yang sering kita dengar atau bahkan sering kita baca, yaitu surah Al-Kafirun.
surah Al-Kafirun. Baik, sebelum kita bahas surah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca terlebih dahulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, surah Al-Kafirun. Banyak orang hafal surah ini, tapi tidak banyak yang tadabbur atau yang paham ketika membaca surah Al-Kafirun. Surah ini Bapak Ibu termasuk surah yang memiliki pasangan. Kalau saya istilahkan surah couple. Couple apa couple? Yang betul. Couple. Nah, apa pasangannya? Surah apa pasangannya? Al-Ikhlas. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ada beberapa surah memang dalam Quran itu memiliki pasangan, seperti surah Al-A'la pasangannya Al-Ghasyiyah. Kemudian Al-Falaq pasangannya An-Nas, lalu Ad-Duha pasangannya Alam Nashrah. Kemudian surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil pasangannya Li'ila fi Quraisy. Surah Al-Kafirun ini pasangannya adalah surah Al-Ikhlas. Kemudian surah ini surah yang ke-19 turun kepada Nabi Muhammad. Kalau surah yang ke-19 berarti turunnya di mana ini? Di Madinah apa di Mekah? Di Mekah. Karena di Mekah itu ada 86 surah yang turun. Maka kalau di bawah angka 86, nah berarti ini surah yang turun di Mekah. Karena ini berbicara tentang orang-orang kafir Mekah. Kemudian tema utamanya surah Al-Kafirun adalah penolakan terhadap tokoh kafir Mekah yang mengajak kompromi atau kerjasama dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ini sebab turunnya dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa saat itu orang kafir sudah putus asa. Putus asa mereka menghentikan dakwah Nabi.
Sebab diberhentikan dengan cara apapun tidak bisa. Nabi tetap berdakwah dan pengikut semakin banyak. Pertama, mereka melakukan dengan cara mencaci maki. Jadi Islam itu dijelek-jelekkan, Nabi Muhammad dijelek-jelekkan supaya orang tidak tertarik untuk mengikuti Nabi Muhammad. Tapi fakta dan kenyataan Bapak Ibu, sikap Rasulullah itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Cara ini tidak berhasil. Kemudian menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara yang kasar. Cara yang kasar adalah bagaimana sahabat-sahabat Nabi saat itu disiksa oleh mereka. Seperti Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasar, dan seterusnya. Cara ini tidak membuat orang takut untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka tetap berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Kemudian mereka menggunakan cara pengancaman. Jadi orang yang masuk Islam diancam oleh mereka untuk dibunuh, termasuk Nabi Muhammad. Tapi cara ini tidak menggagalkan dakwah Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dan semakin banyak orang yang tertarik kepada agama Islam. Jadi hati manusia itu tidak bisa, memang tidak bisa menolak kebenaran hati manusia itu. Kalau hati nuraninya mengatakan benar, seperti apapun orang itu mengatakan bahwa ajaran itu salah, ia akan tetap masuk dalam kebenaran tersebut. Kemudian cara yang terakhir yang dilakukan oleh mereka itu adalah mereka mengajak kompromi. Jadi ada tokoh-tokoh orang kafir Mekah datang kepada Rasulullah seperti Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il. Datang kepada Rasulullah SAW mengajak kompromi. Kata mereka, wahai Muhammad, begini aja deh, supaya kami ini tidak ribut-ribut sama kamu, tidak ribut-ribut sama orang Islam. Nah, begini saja, bagaimana kalau kamu menyembah Tuhan kami menyembah Tuhan kamu secara bergantian. 1 tahun kami menyembah Tuhan kamu, 1 tahun lagi kamu menyembah Tuhan kami. Saat itu Nabi Muhammad SAW diam. Diam bukan berarti setuju Bapak Ibu. Lah, diamnya Nabi itu untuk menunggu jawaban dari Allah. Keesokan harinya mereka datang lagi. Mereka menyangka Nabi Muhammad diam itu akan setuju. Sepertinya Muhammad setuju. Besoknya mereka datang lagi menyampaikan hal yang sama. Nah, ketika kedua kali mereka datang, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan saya dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Sebenarnya ayat 2 sama maknanya dengan ayat 4. Ayat 3 maknanya sama dengan ayat 5. Kenapa diulang 2 kali? Karena orang kafir itu datang 2 kali. Maka diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Maka itulah sebab turunnya surah Al-Kafirun, bahwa tidak ada kompromi, tidak ada kerjasama dalam urusan ritual, dalam urusan keyakinan, dalam urusan agama, itu tidak ada. Baik. Allah berfirman, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Boleh tidak menyebut orang di luar Islam itu dengan sebutan kafir? Boleh tidak? Sangat boleh. Misal panjenengan punya tetangga non muslim, kafir. Boleh tidak?
Tidak boleh. Nah ini ayat Qur'annya bagaimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah baik. Nabi SAW dalam konteks sosial, beliau tidak pernah menyebut orang di luar Islam itu dengan sebutan kafir. Tidak pernah. Maka yang dimaksud Bapak tadi mungkin dalam konteks sosial. Dan karena dalam konteks sosial, kalimat kafir itu dalam konteks, saya tegaskan lagi Bapak Ibu, dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial, Nabi SAW tidak pernah menyebut non-muslim atau di luar Islam itu dengan sebutan kafir. Nabi biasanya kalau manggil orang atau mengajak orang kafir itu Nabi sebut dengan istilah ya bani, wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan, beribadahlah kepada Allah. Ngoten. Tapi dalam konteks kepercayaan, dalam konteks agama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk menyebut apa? Kafir dalam konteks agama, dalam konteks kepercayaan, ya. Maka sebenarnya dalam konteks sosial kita menyebut non-muslim dengan istilah kafir itu hal yang ya tidak apa-apa. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dalam konteks sosial, Nabi tidak pernah menyebut non-muslim dengan sebutan kafir. Karena memang kalimat itu secara konteks sosial, memang kalimatnya secara konteks sosial ya. Saya sekali lagi saya tekankan, saya bukan liberal, nanti saya dituduh liberal. Dalam konteks sosial kalimatnya memang tidak tidak disenangi oleh masyarakat non-muslim saat itu. Baik, tapi dalam konteks kepercayaan, dalam konteks agama, Nabi menyebut orang di luar non-muslim itu dengan sebutan kafir. Sebenarnya kafir itu maknanya lembut. Maknanya apa kafir? Kafir itu dari kata kafaro, kofer. Kofer artinya penutup. Kafir orang yang menutupi. Orang yang menutupi hatinya dengan menutupi hatinya untuk percaya kepada Allah dan Rasulullah SAW, itu disebut kafir. Ini konteks agama. Baik. Nah kalau dalam konteks agama mereka, ya orang di luar agama mereka itu disebut domba-domba yang sesat kan. Nah kita masih bagus disebut istilah Arab tuh kafir. Tapi kalau kita disebut oleh mereka dengan domba, binatang, domba-domba yang sesat. Baik. Jadi kafir artinya adalah orang yang menutup hati percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka saat orang kafir datang kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-As bin Wa'il, kemudian Al-Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh kafir Mekah datang kepada Nabi untuk menawarkan kompromi dalam ajaran Islam, maka saat itu turunlah surah ini, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah ini prinsip beragama, ya, bahwa kita tidak boleh toleransi ya dalam masalah agama. Toleransi itu paham enggak makna toleransi apa? Kita sering nyebut toleransi tapi enggak tahu maksud toleransi itu apa. Toleransi itu sesuatu yang awalnya tidak boleh tapi kita anggap boleh. Karena apa? Toleransi. Ya sudah deh, saya toleransi kamu. Paham enggak? Jadi dalam beragama itu enggak ada toleransi Bapak Ibu. Tidak ada toleransi. Karena apa? Toleransi itu maknanya adalah sesuatu yang awalnya tidak boleh, tapi kemudian kita toleransi dan kita anggap boleh. Nah itu toleransi. Dalam beragama kita tidak boleh toleransi. Yang perbedaan yang boleh ditoleransi dan kita boleh kompromi dengan perbedaan itu adalah perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu. Seperti perbedaan pendapat di kalangan ulama antara mazhab Syafi'i,
mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu beda pendapat, itu pendapat yang bisa ditoleransi, bisa dikompromikan, bisa diajak untuk bersatu. Tapi perbedaan pendapat dalam kepercayaan, kepercayaan ini perbedaan yang sebenarnya bahasanya bukan toleransi, tapi kita tidak mengganggu dan tidak mencela kepercayaan mereka. Nah, ini prinsip dalam beragama. Kita tidak boleh kerjasama dalam urusan agama. Pokoknya kalau sudah masuk urusan ritual, urusan keyakinan, urusan agama, kita sedikit pun tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Tidak boleh ikut andil bersama mereka sedikit pun. Tapi dalam urusan dunia boleh-boleh saja. Misal ada tetangga non muslim sakit, kita jenguk boleh, kita doakan sakitnya sembuh boleh. Karena itu masuk dalam ranah dunia, dalam ranah sosial. Ini sebagaimana beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Saat itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang bernama An-Najasyi, Raja An-Najasyi. Nabi minta kepada para sahabatnya untuk hijrah ke sana supaya mendapatkan perlindungan dari Raja An-Najasyi. Dan benar, ketika mereka sampai ke Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan. Ini dalil bahwa meminta perlindungan kepada non-muslim dalam urusan dunia itu perkara yang diperbolehkan. Kemudian dalil yang kedua, Nabi pernah diundang makan oleh umat Yahudi. Ada seorang wanita mengundang Rasulullah untuk makan-makan. Saat itu Nabi datang ke undangan tersebut. Jadi diundang dalam urusan dunia makan-makan, dan Nabi tidak bertanya kamu sembelihnya ini sebut nama Allah atau tidak, karena memang ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab itu dalam Al-Quran boleh untuk kita makan. Sembelihan umat Islam dan sembelihan ahlul kitab. Karena ahlul kitab sembelih pasti sebut nama Allah. Tapi kalau ahlul kitab sekarang, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ahlul kitab dulu yang ketika nyembelih binatang, yang disebut oleh mereka adalah nama Allah. Baik. Itu dalil yang kedua bahwa kerjasama dalam urusan dunia boleh dengan orang non-muslim. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah punya pembantu seorang anak Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ya, ini dalil bahwa kerjasama dengan non-muslim itu boleh. Nah, kemudian yang keempat, Nabi SAW pernah diberi hadiah oleh orang-orang non-muslim, dan Nabi mengambil hadiah itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, Allah perintahkan kita untuk melindungi non-muslim apabila dia meminta perlindungan. Quran surah At-Taubah. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang dari orang musyrik, orang non-muslim meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, penuhi dan lindungi dia. Ini dalil-dalil bahwa bekerja sama, kemudian kompromi dengan orang non-muslim dalam urusan sosial atau dalam urusan dunia itu perkara yang diperbolehkan. Yang tidak boleh apa tadi? Dua ini. Akidah, ibadah. Itu dua ini. Ingat-ingat aja. Kalau sudah masuk yang dua ini, maka hukumnya tidak boleh. Nah, sekarang saya tanya, kalau panjenengan mengucapkan selamat Natal itu masuk dalam urusan akidah, ibadah atau sosial? Akidah, Bapak Ibu. Natal apa artinya? Tidak mau tahu ya pokoknya. Natal apa artinya? Kalau Natal itu artinya kelahiran Isa, kita ucap selamat Natal tidak apa-apa. Karena apa? Selamat atas kelahiran Isa. Tapi kalau Natal itu diartikan
Isa anak Tuhan, selamat atas kelahiran Isa sebagai anak Tuhan, nah itu tidak boleh kita ucap kalimat selamat Natal. Itu bisa kita termasuk orang yang murtad karena kita mengatakan Isa anak Tuhan. Nah, ulama itu sebelum menjawab suatu perkara, mereka simpulkan dulu pengertian dari perkara tersebut. Nah, Natal kalau maksudnya adalah kelahiran Isa, maka ucap selamat Natal itu la ba'sa. Tapi kalau yang dimaksud adalah Isa sebagai anak Tuhan dan mereka merayakan itu, maka mengucapkan selamat Natal perkara yang sangat dilarang. Baik. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan di kalangan ulama kontemporer. Kalau ulama dulu tidak ada perbedaan pendapat, tapi ulama-ulama sekarang ini ada yang berbeda pendapat tentang mengucapkan hukum selamat Natal. Baik. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, panjenengan memasukkan ranah ucapan ini, ucapan selamat Natal ini dalam ranah sosial, dalam ranah dunia, atau dalam ranah agama ini? Agama kan? Nah, maka kalau masuk dalam ranah agama, kita berprinsip dengan surah Al-Kafirun. Kemudian ketika ada jamaah tanya saya, Ustadz, saya punya orang tua masih non muslim. Nah, ketika hari Natal saya datang ke rumahnya, saya tidak ucap selamat Natal, Ustadz. Saya tidak ucap selamat Natal, saya cuma datang ya makan, udah selesai. Saya tidak ucap apa-apa. Itu boleh enggak? Boleh enggak yang seperti? Ibu-ibu boleh? Wallahu ta'ala alam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ada di Quran surah As-Saffat, pernah diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari besar mereka. Tapi saat itu Nabi Ibrahim menjawab apa? Faqala inni sakim. Saya tidak bisa datang karena saya sakit. Sakim itu artinya sakit. Akhirnya sudah Nabi Ibrahim ditinggal oleh keluarganya, karena keluarganya kan orang-orang musyrik semua. Ditinggal oleh mereka karena Nabi Ibrahim beralasan saya sakit. Padahal saat itu Nabi Ibrahim tidak sakit. Berarti kan Nabi Ibrahim apa ini? Berbohong. Nah, cuman bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu sakim, bukan marid. Marid itu maknanya sakit juga. Bedanya marid dengan sakim, kalau marid itu sakit fisik, demam, kemudian sakit kepala, sakit gigi, itu marid. Tapi kalau sakim itu bisa bermakna sakit hati. Nah, pintar Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya sakit, tapi bukan sakit fisik, sakit hati. Melihat kaumnya diajak untuk sembah Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu dalil bahwa sekali lagi, walaupun berkunjung tidak ucapkan selamat Natal, berkunjung di hari Natal itu perkara yang tidak diperbolehkan. Ngaten. Perkara yang tidak diperbolehkan. Kalaupun kita ingin berkunjung, kan banyak hari lain untuk berkunjung. Kenapa harus di hari itu berkunjungnya? Ngaten. Nah, maka ini perkara yang mengucapkan selamat Natal itu perkara yang syubhat. Kemudian berkunjung ke rumah non-muslim, keluarga non-muslim, walaupun hanya berbasa-basi tidak ucap apa-apa, itu perkara yang syubhat. Lebih amannya kita tinggalkan perkara yang seperti ini. Itu lebih aman Bapak Ibu. Syubhat itu sesuatu yang belum jelas, halal haramnya belum jelas. Ada ulama mengatakan boleh, ada ulama mengatakan haram. Ini kan belum jelas. Berarti masuk perkara yang syubhat. Saya contohkan lagi perkara yang syubhat itu. Ya, contoh adalah bekerja di bank. Itu ada ulama mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ngaten. Berarti ini masuk perkara yang syubhat. Kata Nabi, orang beriman itu akan menjauhi perkara yang syubhat. Siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga agamanya. Baik. Jadi kalau kita masukkan dalam ranah agama, dalam ranah kepercayaan, dalam ranah ritual,
maka mengucapkan selamat kita ikut hadir dalam acara itu perkara yang dilarang dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Diulang 2 kali, diulang-ulang. Makanya baca surah Al-Kafirun ini hati-hati. Jangan sampai muter-muter ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abid. Kemudian surah ini ditutup lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Allah tidak menyebut bagi kalian hidup kalian, bagiku hidupku. Tidak. Karena dalam masalah kehidupan, masalah dunia, kita tidak boleh egois sebagai umat Islam. Kalau ada non-muslim yang butuh bantuan, kita harus bantu. Dan ketika kita membantu orang, tidak usah kita tanya agamanya. Tidak usah kita tanya agamanya. Karena firman ini bunyinya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ngoten. Silahkan kalian beramal percaya sebagaimana agama kalian dan izinkan kami, kata Rasulullah, dan biarkan kami untuk percaya sebagaimana kepercayaan kami. Dan kami akan terus berjuang untuk menyebarkan kepercayaan kami. Ini dalil Bapak Ibu, ini prinsip ya. Bahwa kita harus kampanye bahwa agama kita ini agama yang paling benar. Itu kampanye. Jadi tidak ada persamaan dalam agama itu. Kalaulah ada persamaan, maka bunyi ayat yang ke-6 ini tidak akan seperti ini Bapak Ibu. Tidak mungkin bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Pasti bunyinya agama itu sama. Nah, cuman bunyi dalam ayat ini bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini menunjukkan bahwa agama itu tidak ada kesamaan, tidak sama. Maka ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Padahal mereka berkata tidak ada agama yang benar kecuali agama mereka. Orang Yahudi berkata wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi berkata bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Nasrani berkata tidak ada yang masuk surga kecuali umat Nasrani. Begitu. Kita umat Islam juga harus tegas berkata tidak ada yang bisa masuk surga kecuali umat Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Harus tegas Bapak Ibu. Kita harus kampanye bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Itu baru dakwah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa inilah agama yang benar kata Nabi. Nabi sebutkan dalil-dalilnya. Nabi ajak mereka berfikir. Kemudian banyak orang yang tertarik dengan bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang ajaran Islam. Nah, maka yang dimaksud oleh ayat ini adalah lakum dinukum waliyadin dalam urusan agama. Nah, kepercayaan mereka kalau sudah masuk dalam ranah kepercayaan tidak boleh kita ikut andil. Pakai atributnya, kemudian ucapkan selamat kepada mereka, lalu membantu mereka. Termasuk juga membantu pembangunan gereja itu dosanya terus mengalir ya. Seperti tidak ada masjid yang ingin dibantu. Akhirnya membantu pembangunan gereja. Walaupun mereka membantu pembangunan masjid, tapi kita tidak boleh membantu pembangunan gereja. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka perbedaan kepercayaan, perbedaan agama itu perbedaan yang tidak dapat dikompromikan. Adapun perbedaan yang dapat dikompromikan adalah perbedaan apa tadi? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat. Nah, itu kita boleh memilih Bapak Ibu. Misal ada perbedaan pendapat dalam masalah sholat. Ketika sholat 2 rakaat itu kan duduknya ada 2 pendapat. Ada yang duduk begini, ya.
Nah, ada yang begini. Ini memang dua-duanya ada hadisnya Bapak Ibu. Ngoten. Jadi ada yang tegak, ada yang miring ketika sholatnya 2 rakaat. Ngoten. Bahkan dalam mazhab lain dikatakan sholat 4 rakaat pun itu cara duduk di akhir sama. Ada yang begini, tegak, ada yang miring. Ngoten. Nah, perbedaan ini kenapa terjadi? Karena ada 2 hadis yang menyebutkan. Jadi kadang Nabi sholatnya tegak, duduknya tegak, kadang miring. Kalau hadisnya hanya 1 Bapak Ibu, tidak mungkin ulama beda pendapat. Tidak mungkin. Ngoten. Kalau hadisnya yang menyebutkan 1. Contoh lain, masalah kunut. Ada mazhab Syafi'i menyebutkan sunnah kunut subuh. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal tidak sunnah kunut subuh. Dua-duanya ada dalil dari hadis. Tidak mungkin ulama itu mengarang-arang. Ya toh? Kemudian masalah ini, masalah keluar telunjuk. Itu kan ada paling tidak 5 pendapat itu. Yang pertama, keluar sejak awal tasyahud. Ya, udah keluar begini. Sampai akhir baru tutup. Yang kedua, keluar sejak awal dan diputar-putar. Digerakkan. Nah, kemudian yang ketiga dikeluarkan ketika menyebut nama Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pokoknya keluar ketika sebut nama Allah. Nah, kemudian yang keempat dikeluarkan saat ucap kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup. Mazhab Syafi'i keluar ketika sebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang saya pakai, illallah. Ustaz, kenapa enggak pakai yang awal? Karena dulu saya diajarkan begini. Jadi inilah yang bersambung sampai ke guru-guru kami. Jadi guru kami mengajarkan illallah, terus itu akan bersambung sampai guru-guru sampai kepada Rasulullah. Nah, bagi Bapak Ibu yang diajarkan dulu oleh gurunya langsung keluar dari awal, nah itu yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Ngoten. Jadi sholat itu yang paling penting adalah sanadnya. Kalau teori itu kan belakangan Bapak Ibu. Teori hadis-hadis itu kan belakangan sebenarnya. Yang paling penting itu adalah praktek sebenarnya sholat. Baik. Nah, maka untuk mengukur sholat kita yang paling benar itu prakteknya bagaimana? Lihat amalu ahlil Madinah. Bagaimana sholatnya orang Madinah? Karena sholat itu kan turun-temurun, ya toh? Dan Nabi SAW fokus ibadahnya itu di Madinah, turun-temurun itu. Baik, itu perbedaan pendapat di mana kita boleh memilih. Baik, ada perbedaan pendapat lagi, misalnya sholat witir. Kalau panjenengan sebelum tidur sudah sholat witir, terus bangunnya sebelum subuh, nanti sholat witir lagi apa enggak? Hah? Ya Pak Sugeng. Kalau panjenengan sebelum tidur, misalnya taraweh ini, udah witir. Tapi bangun sebelum subuh, itu witir lagi apa enggak? Tidak. Lalu Nabi bersabda bahwa witir itu penutup malam. Itu bagaimana? Kan Nabi bersabda witir itu penutup malam, berarti kan sholat witir lagi. Enggak, sholat witir enggak dengan hadis ini. Sholat witir lagi enggak? Bingung ya. Nah, sholat witir lagi Ustaz. Lalu bagaimana dengan hadis yang satunya? La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bingung kan? Dua-duanya tidak ada yang sempurna. Kalau kita mengerjakan sholat witir di akhir malam, berarti kita menyalahi hadis la witrani fil lail. Baik. Tapi kalau kita tidak sholat witir lagi, menyalahi hadis yang satunya bahwa sholat witir itu penutup malam. Jadi tidak ada yang sempurna. Nah, sama dengan hadis ini ya. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW ketika diperintah oleh Nabi untuk berangkat berjihad di kampung Bani Quraisyah, Nabi berpesan begini. Ini hadis masyhur ya. Kata Nabi,
jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraisyah. Maka sahabat saat itu berangkat. Di tengah perjalanan ternyata ada yang sholat asar. Belum nyampe ke kampung Bani Quraisyah, mereka ada yang sholat asar. Mereka sholat asar karena waktu asar sebentar lagi akan habis. Sedangkan yang satu tidak sholat asar kecuali di kampung Bani Quraisyah dan sampai setelah Isya. Mana yang benar? Dua-duanya sama-sama tidak sempurna. Yang sholat asar di perjalanan itu sholatnya tepat waktu, tapi tidak mengikuti arah Nabi. Paham tidak? Yang sholat asar di Bani Quraisyah mengikuti arahan Nabi, tapi sholatnya di luar waktu. Kan sama-sama tidak sempurna, ya toh? Nah, kemudian mereka datang kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW bersabda, la haraj, tidak apa-apa, kata Nabi. Tidak apa-apa. Jadi Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Kalaulah ada di antara mereka itu yang salah, apakah Nabi biarkan? Tidak mungkin Nabi biarkan. Kemungkaran itu tidak mungkin Nabi biarkan, Bapak Ibu. Pasti Nabi tegur, oh kamu salah. Tapi Nabi tidak menegur dua-duanya. Dan Nabi berkata, la haraj, tidak apa-apa. Baik. Nah, itu yang kita takutkan nanti di akhirat. Kita sudah debat di dunia, udah ekel-ekelan. Ini dalilnya luar biasa. Sampai ke akhirat, ya Allah, mana yang benar? Kata Allah, la haraj, tidak apa-apa. Udah habis waktu di dunia untuk berdebat, tapi sampai kepada Allah dan Rasulnya di akhirat, la haraj, tidak apa-apa, semua benar. Jadi selama perbedaan pendapat itu, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, itu kita boleh memilih. Dan kita tidak boleh sok-sokan beda pendapat. Saya sama antum ini beda pendapat. Kita ini siapa kok beda pendapat? Perbedaan kita itu adalah perbedaan memilih pendapat ulama, bukan berbeda pendapat. Nah, berbeda pilihan dalam mengambil perbedaan pendapat para ulama. Nah, itu pendapat yang bisa dikompromikan. Adapun perbedaan yang tadi bisa dikompromikan, ya. Adapun perbedaan agama, perbedaan keyakinan, itu perbedaan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak boleh memang untuk dikompromikan, sebagaimana surah Al-Kafirun ini. Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.